Halo Sobat Ruang Ekspresi Amarfati, perkenalkan gue Rika sebagai founder dari Ruang Ekspresi Amarfati. Dan gue Bene sebagai co-founder dari Ruang Ekspresi Amarfati. Sebelumnya, gue mau menjelaskan sedikit tentang Ruang Ekspresi Amarfati. Ruang Ekspresi Amarfati adalah sebuah wadah yang nantinya one day kita akan menjadi platform untuk teman-teman bisa berbagi cerita bersama kami dan untuk teman-teman yang ingin mengekspresikan diri teman-teman seapa adanya untuk mencintai takdir kita, dan itulah Amor Fati. Amor Fati itu sendiri adalah bahasa dari seorang filosof yang bernama Friedrich Nietzsche yang artinya adalah mencintai takdir. Dan kami ingin membantu teman-teman semua untuk lebih aware dan menerima diri seapa adanya kita di bumi ini. Oh iya, di sini kita juga punya wadah namanya support group untuk teman-teman bisa sharing permasalahan kehidupan, bisa bebas berekspresi, jadi diri teman-teman seapa adanya tanpa adanya penghakiman. Karena nggak bisa dipungkiri ya, kalau kita ini sulit buat jadi diri sendiri, apalagi di dunia media sosial dan dunia real yang pastinya ada perasaan canggung dan sungkan untuk bercerita dengan teman dekat atau keluarga bahkan. Oleh sebab itulah, Ruang Ekspresi Amarfati bisa jadi tempat kamu untuk bercerita sebebas-bebasnya. Di sini juga kamu bisa mendapatkan support, karena support grup kami itu ada emang untuk saling menguatkan dan saling membantu. Tapi ya dengan catatan ya, nggak boleh bercerita tentang kejahatan atau kriminalitas. Dengan bercerita, kita tuh bisa mengurangi perasaan dan emosi-emosi kita yang tertahan loh. Kita juga bisa lebih lega. Dan tentunya kami pun menyediakan bantuan untuk teman-teman yang urgent, buat kasus-kasus urgent yang membutuhkan pertolongan dari professional help. Nah, ini adalah episode pertama kami. Podcast akan diposting di IGTV dan nantinya akan kita upload juga di Spotify. Bersama teman kami yang mau sharing pengalaman dan perjalanan hidupnya, yang mungkin bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk kita semua. Dan kita nggak bisa sebut nama ya di sini, jadi kita akan panggil dia non-name atau anon. Langsung aja kali ya Kak ya. Boleh. Kita panggil sumber kita malam ini. Ada Kak Anon. Halo Kak Anon. Hai. Hai Kak Anon. Selamat malam Amarfati. Malam. Thank you ya udah mau sharing di sini. Sama-sama loh. Gimana sekarang kesibukannya? Apa kabar? Hai, aku perkenalan dulu ya. Boleh. Kalian bisa panggil aku Ano. Aku ibu rumah tangga dan punya 2 orang anak. Kesibukanku sehari-hari ya cuma di rumah aja sih sejauh ini. Di rumah ngurus gitu ya Kak ya? Iya, full time. Anaknya ada berapa Kak? Ada 2. Wow, keren. Capek nggak? Sedang menuju yang ketiga sekarang. Oh gitu, wah congrats ya. Semoga nular sama aku. Thank you. Lumayan capek, cukup exhausted ngurus-ngurus toddler ini 2 orang. Wow, tanpa asisten rumah tangga lagi? Tanpa asisten rumah tangga. Wow, keren. Ayahnya anak-anak ada mana Kak? Kenapa? Ayahnya anak-anak ada, cuman memang sekarang setiap hari masih kerja dan nggak pernah dapat kesempatan untuk WFH. Wow, jadi ngurus rumah sendirian capek banget nih. Lumayan capek. Berarti kamu itu sehari-hari kamu harus jadi istri yang baik, melayani suami kamu, jadi ibu yang tangguh buat 2 anak kamu ya. Iya, wow, betul. Wow, keren banget. Cerita dong pusingnya gimana sih? Jadi ibu rumah tangga hari-hari kamu kayak bangun jam berapa, ngapain aja? Kalau sekarang karena anak-anak udah cukup besar ya, mereka juga udah cukup ngerti gitu kalau misalnya kondisi ibunya lagi kurang fit, biasanya mereka kasih fleksibel, bisa bangun jam 8 pagi. Walaupun sebenarnya mereka udah bangun dari jam 6 pagi. Oh gitu, pengertian ya. Ngerti, jadi biasanya mereka cuma main berdua aja di kamar, tunggu sampai ibunya bangun sampai jam 8 pagi. Wah, keren. Kalau suami? Yang pertama 4,5 tahun, yang kedua 2,5 tahun. Kalau suami? Tapi anak yang mandiri. Oke,
Suami gimana suami? Ah, ah. Suami sih support ya, karena kebetulan dia kerjanya kan memang jam kerjanya shift. Jadi setiap hari itu dia bisa kerja sekitar jam 12 siang baru berangkat. Gitu. Jadi biasanya dari pagi sampai siang itu emang kebantu banget sih sama dia. Jadi aku kayak ngejalanin peran ibu tuh, kalau memang lagi kurang fit, aku ngejalanin peran ibu paling dari siang sampai malam pas anak-anak tidur. Bisa Gitu. bisa pengertian gitu karena udah kenal lama sama suami apa gimana? Aku sih dari sebelum nikah itu udah kenal. Kalau kenal dari 2009 ya, tapi kita pacaran 3 tahun sebelum nikah. Jadi kalau ditambah sama nikah tuh ya kurang lebih udah dekat sama dia 8 tahun. Wow, cukup kenal dalam ya harusnya. Iya. Udah ngerti. Iya. Terus gimana tentang married life-nya? Married life-nya cukup mengejutkan sih ya. Oh Di luar iya. perkiraan sebenarnya. Apa tuh? Seru tuh. Apa yang di luar perkiraan kamu, Kak? Sebenarnya seru sih, sampai detik ini masih ngerasa pernikahan itu seru gitu. Apalagi pernah dengar nggak istilah 5 tahun pertama pernikahan tuh yang paling berat? Iya, bener banget. Lanjut. Ya ada yang bilang sampai 10. Oh jangan dong, lamaan. Semoga 5 aja ya. Iya betul. Beratnya itu ya kurang lebih gini ya, pasti pernah dong ngerasain namanya tinggal satu rumah dengan keluarga inti, gimana kita punya perbedaan pendapat, perbedaan sikap seperti itu. Tiba-tiba kita nikah sama orang asing, walaupun aku udah pacaran 3 tahun, tapi kita nggak nikah bareng, kita nggak tinggal bareng kan gitu. Nah, begitu nikah ya akhirnya kita memang benar-benar tinggal sama sosok orang yang baru gitu loh, yang kita tuh harus bisa Beradaptasi ya. beradaptasi lagi gitu loh. Cukup ngagetin sih gitu, untuk proses beradaptasi sama suamiku ini agak lama juga ya, karena 2 bulan setelah nikah kita belum bisa beradaptasi satu sama lain, aku udah hamil anak pertama. Nah, jadi kita harus beradaptasi gimana caranya sebagai suami istri dan sebagai orang tua. Gitu. Terus anakku yang pertama belum sampai 2 tahun, aku hamil anak kedua. Akhirnya kita nambah peran lagi kan sebagai orang tua 2 anak. Yep. Gitu, mendidik si anak pertama untuk jadi kakak itu seperti apa gitu. Jadi karena memang waktu itu ngerasanya kok semuanya terlalu susul menyusul ya gitu. Kita belum menyelesaikan masalah A, udah nambah lagi kita harus belajar yang B, kita harus belajar yang C kayak gitu. Yep. Coba aku tarik dulu ya ke awal sebelum anak-anak kamu lahir. Berarti kan tadi udah bilang adaptasi 5 tahun pertama itu. Berarti sekarang belum 5 udah ya? Udah, bulan Mei kemarin udah 5 tahun. Di adaptasi paling ngagetin buat kamu apa sih, Kanon? Kayak, gue kira suami gue tuh orangnya begini, ternyata dia begini, ini gak bisa lagi gitu. Kalau misalnya buat aku yang hal paling berat yang tadinya aku nggak tahu gitu ya dari dia, terus akhirnya aku baru tahu dan akhirnya benar-benar menjadi puncak problem kita kemarin itu adalah aku nggak tahu kalau ternyata dia itu tipikal pria yang pride-nya tinggi dan butuh validasi. Gitu. Buatku itu sebenarnya wajar aja gitu kan. Cuman Hampir semua cowok sih gitu ya. Iya. Terus. Itu dia, karena aku baru taunya kesini jadi kayak selama ini aku tidak memberikan itu ke dia gitu, dan akhirnya ya cuman bersyukurnya suamiku ini dari zaman dulu tiap kita berantem itu pasti bisa diajak diskusi. Oke. Cuman memang harus ke puncak dulu ributnya gitu loh. Jadi harus ketemu ribut dulu baru ada solusi gitu ya. Betul, jadi kayak yang udah ribut sampai capek baru kita nih kenapa sih, coba kita omongin gitu. Oke. Iya, relate banget, pasti di luar sana banyak yang relate nih sama Iya permasalahan pasti. Kayaknya intinya pengen numpahin emosi aja dulu gitu loh. Iya betul. Tapi kan kadang ada juga orang yang nggak mau numpahin emosi karena menghindari keributan, akhirnya jadinya dipendem ya kan. Tapi untungnya kalau Kanon itu bisa mengeluarkan emosi lah, walaupun ujung-ujungnya berantem, tapi ada endingnya kita ketemu solusi yang terbaik gitu. Nah, kalau aku kebetulan kalau hubungannya sama relationship biasanya emang nggak bisa nahan Oke. Apa sih yang ditahan? emosi gitu, karena selama ini selalu berpikir namanya hubungan itu, maksudnya hubungan relationship itu harus nothing tulus kalau aku. Jadi dari
daripada ditahan tapi kita nggak tahu endingnya gimana, mendingan dikonfront langsung. Oke. Gitu kalau aku gitu. Itu ya relationship. Justru kan kalau bisa nemuin solusi lebih cepat kan lebih baik gitu kan. Betul. Ternyata keadaannya itu intinya aku baru tahu kan ternyata dia hanya butuh validasi gitu, dan dia nggak mendapatkan itu dari aku sebagai istrinya. validasi itu apa sih, Kanon? Jadi kalau aku sih melihatnya dia lebih banyak menghabiskan waktu sama orang lain, misalnya dengan teman kerjanya kah gitu, atau dia kayak membutuhkan, kalau aku kadang suka ngecek chatnya gitu ya, kan memang ada pasangan yang handphone itu private, tapi kalau buat aku sama dia secara komitmen emang enggak gitu. Gitu, dan memang dia pun kalau memang tidak ada yang disembunyikan berarti buat dia kan itu nggak apa-apa gitu. Setelah aku baca ternyata memang kadang dia membutuhkan validasi dari lawan jenis. Aku tidak melihat itu sebagai flirting sih gitu loh. Tapi pernah kalian nggak sih kalau misalnya kalian ada satu kerjaan sama cowok tapi dia kayak yang gimana menurut lo, gue baik kan, misalnya kayak gitu loh. Kayak butuh pengakuan ya sebenarnya. Nah ya kayak gitu-gitu. Nah, itu dia, aku tapi dari jenis dia butuh pengakuan. Ya, ada dari lawan jenis atau ada dari sama jenis tapi yang posisinya di bawah dia biasanya. Intinya salah. Ya, maksudnya dia sebagai leader tuh pengen dianggap baik sebagai leader gitu. Jadi emang pengen dapat gitu. Gimana Kak? Jadi emang pengen dapat pengakuan aja gitu intinya ya, diakui. Iya, Lo benar. hebat Intinya banget itu. gitu, udah pekerja keras misalnya gitu ya. Nah, Pujian lah ya, ternyata pujian. Itu dia, benar. Oke. Ternyata katanya memang kalau cowok itu butuhnya pujian, perempuan butuhnya perhatian. Oke. Itu yang bikin ribut biasanya itu. Jadi dia merasa kurang apresiasi, nanti akunya merasa kurang perhatian, jadinya kan clash kan gitu loh. Dapat ilmu baru nih dari Kak Anon nih. Harus coba dulu sih. Iya betul. Tapi untuk sejauh ini ribut-ribut nggak sampai ada masalah, maksudnya kekerasan verbal atau kekerasan fisik gitu nggak? Hampir pernah. Tapi kalau yang pas fisik itu pure bukan karena problem kita berdua. Tapi aku memang lagi ada di titik terendah, jadi aku kayak perlu disadarin gitu loh. Kalian pasti paham ya kondisinya gitu. Iya. Nah, Butuh itu kayak disadarin dan jadinya dia temperamen gitu ya, aku maksudnya cuma emosi. ditepok aja sih kakiku gitu loh, cuma Oke. ayo sadar dulu gitu. Tapi kalau misalnya untuk masalah verbal kita pernah ribut-ribut kayak gitu, tapi nggak yang sering. Karena dia tahu kalau misalnya udah sampai titik itu berarti kondisiku tuh emang udah super marah gitu loh. Karena aku bukan tipikal orang yang bisa bicara kekerasan secara verbal. Oke. Emang kalau boleh tahu titik terendahnya itu kakak lagi kenapa kak? Baru sekitar bulan lalu lah. Jadi kondisinya itu kan mamaku kan tinggal sama kakakku di Bali dan suaminya. Kebetulan mereka satu rumah itu bertiga tiba-tiba positif COVID. Itu aku ada rasa marah gitu, karena kan mamaku sendiri kan sebenarnya udah tua, dia sudah tidak berinteraksi dengan orang, berarti kan penyebabnya bukan mamaku dong. Gitu. Nah aku ada rasa marah, tapi karena mereka pun aku tahu kondisinya sedang sulit, jadi aku pun nggak bisa mengeluarkan itu. Maksudnya ya siapa yang mau disalahin dengan kondisi yang buruk itu. Nah akhirnya karena kondisi serba sulit kemarin itu, dan semua keluarga kayak ngandelin aku untuk handle itu. Untuk kasih pertolongan gitu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kayak aku mencari, misalnya tenaga medis, aku nyari ini, aku nyari itu gitu loh. Nah, tiba-tiba di satu titik, waktu itu problemnya pas tahu adalah kita nyari tabung oksigen. Walaupun sebenarnya waktu itu mamaku belum terlalu butuh, tapi kan untuk emergency kita harus ada gitu. Iya, betul. Karena kondisi nggak dapet, nah itu aku ke-trigger di situ. Ketriggernya kakak cemas gitu? Iya, aku kan punya rasa cemas yang sangat-sangat tinggi ya gitu. Terus tiba-tiba ada satu hal yang pengen aku lakuin tapi nggak bisa aku lakuin, maksudnya di luar kendaliku. Itu aku harus kontrol. Gitu. Nah itu untuk waktu itu ada suamiku di situ.
emosional aku nggak kekontrol ya. Aku nangis, aku marah, aku teriak-teriak kayak gitu loh. Karena kan kondisi aku di sini jauh. Iya. Itu udahlah, ini jauh di Bali, aku tidak bisa mengendalikan kondisi yang aku mau gitu loh. Betul. Jadi itu juga karena rasa khawatir yang terlalu tinggi. Betul. Karena aku kan orangnya kan terlalu overthinking. Oh gitu. Kamu mengategorikan diri kamu overthinking bukan thinker tuh apa tuh? Landasan kamu mikir aku berlebihan emang kalau berpikir. Karena aku selalu mikirin hal terburuk. Hampir nggak pernah bisa memikirkan hal terbaik gitu loh. Oh gitu. Waspada terus berarti. Dan itu sering menjadi masalah berarti ya? Kalau misalnya untuk relationship sebenarnya dulu itu udah sering kayak gitu, tapi berdasarkan waktu dan pengalaman akhirnya aku bisa kontrol untuk lebih santai ngadepin misalnya kayak gitu, untuk lebih nggak curigaan. Tapi dengan kondisi yang kemarin tuh nggak bisa gitu loh, akhirnya ke-trigger lagi. Karena kondisinya nyangkut mamah juga kan ya. Betul. Itu dia. Ya, iya betul. Tapi sekarang udah aman semua. Sekarang alhamdulillah udah aman, kondisinya udah sehat juga. Malah soon kayaknya bakalan ikut pindah ke Tangerang juga kayaknya. Oh gitu. Wah, Asik dong. jadi kita kumpul di sini. Ya sekalian kangen-kangenan ya. Emang kamu di mana sih ini kalau boleh tahu? Aku dari Tangerang. Emang di Tangerang ya? Mama nanti ikut ke Tangerang. Iya. Oh gitu. Terus mama udah sehat atau di keadaan sekarang? Untuk mama itu kondisi pulihnya alhamdulillah tuh cepat ya. Dari pas yang terakhir kali dapet info positif itu memang karena kondisinya drop, baru kita tes tuh gitu. Terus dari situ pemulihannya tuh cepet banget. Sekarang udah fit kayak sedia kala lagi, kita juga udah kontrol kondisinya oke. Cuman kakakku nih yang masih, kalau bisa dibilang tuh ini kali ya, pasca covid itu loh masih ada efek-efeknya gitu. Oh, long covidnya ya? Cuman memang belum tahu sih bisa dibilang long covid apa enggak, karena baru hari ini baru cek up lagi ke dokter dan kita belum dapat hasilnya gitu. Ini cuma dan yang fit aja gitu. Semoga selalu dilindungi dan menemukan kekuatan ya buat kakaknya Kanon. Iya, semoga nih. Soalnya dia kena ini juga, soalnya kan kemarin selama, kalau kamu kan sempat masuk rumah sakit itu sempat didampingin juga kan sama psikolog dan psikiater, memang khusus COVID. Gitu, ternyata SOP-nya katanya seperti itu, biar istilahnya apa ya, nggak terlalu cemas gitu, nggak terlalu stres katanya. Iya betul, karena kan yang kena COVID pasti banyak yang cemas, pasti. Iya, itu dia. Nah, ini tuh lagi mau ngecek apakah problem dari fisiknya atau dari psikisnya. Boleh sih, pelan-pelan aja, jangan terlalu dipaksain sampai harus langsung ketemu, pelan-pelan aja. Ya, itu juga termasuk ini sih kondisi terberat tuh seumur hidup. Maksudnya selama 1 bulan aku tuh super cemas gitu loh, aku setiap hari bangun tidur cemas, mau tidur cemas ya. Ya, aku tertarik dengan itu sih. Kamu berkali-kali tadi mention tentang aku kan orangnya gampang cemas, aku kan cemasan. Itu tuh apa sih Kanon? Kecemasan tuh seperti apa sih situasinya gitu? Kalau di aku sebenarnya jujur udah pernah untuk konsultasi sih ke ahli gitu ya, cuman memang belum bisa mendapatkan diagnosa yang pasti, karena kan sebenarnya nggak bisa sekali 2 kali konsultasi untuk dapat diagnosa gitu kan. Iya betul. Cuman waktu itu si dokter ini cuman bisa bilang, oh iya ini rasa cemasnya memang terlalu tinggi gitu, mungkin bisa dicoba dulu untuk terapi sendiri di rumah gitu loh. Iya. Tapi apa sih yang bikin trigger cemas? Maksudnya mungkinkah dulu masa lalunya Kanon pernah mengalami sesuatu sehingga menimbulkan apa namanya ya, Trauma gitu. trauma dan apa ya, jadi badan tuh memberikan sinyal untuk waspada gitu, jadi cemas selalu biasanya. Sayangnya itu aku belum pernah ketemu sampai titik situ
gitu. Aku belum bisa ketemu penyebab di masa lalunya tuh apa gitu, yang bisa bikin aku tuh jadi kayak gini gitu. Mungkin cerita kakak dari waktu kecil misalnya, kakak pernah mengalami takut apa, atau kakak kenapa, ataukah kakak ada sesuatu dari keluarga yang membuat kakak tertekan sehingga menjadi cemas? Kalau aku sih waktu kecil itu sebenarnya malah nggak terlalu dekat sama keluarga ya. Mungkin itu kali yang bikin sekarang tuh terlalu cemas untuk kehilangan orang-orang terdekat kayaknya. Jadi waktu kecil itu kita tuh tinggalnya mencar-mencar aku dan saudara-saudaraku gitu loh. Karena kondisi ekonomi waktu itu, jadi sebagian ikut papaku, sebagian ikut mamaku. Gitu. Dan kita tuh baru reunite lagi tuh sekitar tahun 2001 di Tangerang. Itu Gitu. Nah dulu itu tuh aku selalu ikut sama mamaku, dan itu pun tinggalnya kadang gantian, misalnya aku ikut nenekku atau aku ikut tanteku gitu loh. sorry, maksudnya pisah tuh cerai kah ya? Enggak, memang karena ini aja sih, apa ya, waktu itu karena masih terlalu kecil kali ya, jadi aku agak kurang paham juga, dan aku juga tipikal orang yang nggak berani untuk konfirmasi ke keluarga atau orang tua gitu loh, dulu kenapa sih gitu loh. Cuman yang aku tahu memang karena kondisi ekonomi waktu itu kan sempat kena krisis 98 juga gitu. Baik. Ya mungkin bisa jadi juga ya kecemasannya timbul daripada waktu saat kakak kecil juga, karena ngerasa mungkin misalnya pindah-pindah dari tinggal sama mama sama nenek. Mungkin ya. Iya betul. Cuman memang itu masih asumsi aja sih gitu Iya loh, karena betul. perubahan terbesar di hidupku dulu ya cuman si pindah-pindah tempat tinggal itu aja gitu, dan pindah-pindah sekolah, pindah-pindah lingkungan gitu. Oh iya. Kanon mulai menyadari nih di diri Kanon punya rasa cemas yang lebih daripada orang-orang kebanyakan itu kapan Kak? Itu setelah papaku meninggal sekitar tahun 2012-2013. Di umur berapa tuh Kak kalau bisa tahu? Itu aku masih umur Tapi kita lanjutin lagi ya Kanon. Gimana Kak? Tadi kita baru sampai cerita tentang kakak ngerasa cemas mulai sadar sejak ditinggal ayah atau papa, atau gimana? Oke, jadi waktu itu ceritanya memang aku kan di rumah itu tinggal cuman berdua sama mama setelah papa nggak ada. Nah, itu tuh setiap hari, setiap pulang kerja, walaupun kondisi mamaku fit, tapi kayak aku tuh selalu deg-degan gitu loh. Mamaku baik-baik aja nggak ya, karena nggak pernah ngabarin gitu loh. Kalau misalnya aku lagi di tempat kerja, kadang aku yang nelfon, "Ma lagi ngapain, udah makan belum?" gitu. Jadi aku yang overprotect gitu loh. Iya. Nah, setiap udah pulang, kalau mamaku udah tidur, aku tetap selalu ngecek ke kamarnya gitu, kondisi mamaku sehat gak ya, demam gak ya, kayak gitu lah gitu. Atau soalnya kadang-kadang mamaku aja pernah jatuh nggak sengaja gitu, tapi nggak cerita karena takut dimarahin. Iya, karena mungkin mamahnya udah sadar kalau Kak Anon sepeduli itu sama mamahnya, jadi takut dimarahin mungkin ya. Nah, ya biasanya kayak gitu. Terus Iya. kalau enggak, biasanya takut ini loh, karena memang kondisi aku kerja, mungkin mamaku takut dipindah gitu loh, kayak tinggal sama salah satu kakakku misalnya kayak gitu. Karena kan memang mamah masih mau tinggalnya kan di sini gitu. Bareng sama aku. Nah, setiap malam setelah nanti nengok mamah gitu, aku kalau diem di kamar, kadang itu pikiranku kemana-mana gitu loh, penuh rasa takut, penuh rasa cemas gitu, yang akhirnya kadang aku nggak tidur sampai pagi, padahal paginya aku masih harus kerja lagi kayak gitu. Nah, dari cuman kalau dulu biasanya pagi hari pas mau kerja itu, mau berangkat kerja itu, moodku tuh udah berubah drastis. Jadi setelah semalaman cemas, besoknya tuh kayak biasa lagi. Jadi tiba-tiba hilang aja gitu ya si cemasnya, Iya, benar. tanpa diapa-apain gitu ya. Tanpa diapa-apain. Jadi kayaknya mau berangkat kerja tuh hiburan buat aku gitu. Oke. Atau ketemu sama orang lain gitu. Pelepas stres gitu ya, ketemu sama orang lain tuh. Cukup menghibur, soalnya kalau ketemu sama orang lain, sama orang lain yang nggak perlu tahu kita ada masalah apa gitu kan. Betul. Berarti ya terus Nah terus
sulit menangani itu ya setelah nikah. Karena setelah nikah aku pindah domisili itu kan aku minim bersosialisasi. Oke. Karena orang-orangnya baru lagi gitu kan, jadi susah untuk bersosialisasinya ya. Dan aku tuh untuk berteman tuh agak susah. Oke. Gitu, mungkin karena kondisi dulu aku sering pindah-pindah sekolah, jadi buatku tuh berteman bukan sesuatu yang penting gitu loh. Ya kalau saya aku cukup tahu, oh iya aku kenal dia ya sudah gitu. Jadi kayak misalnya begitu pindah ke tempat baru, ya kalau misalnya aku memang lagi cuma mau di rumah aja, ya udah aku di rumah aja gitu. Kadang suamiku bantu dengan dia ngenalin ke teman-temannya dia gitu loh. Cuman karena memang gimana ya, apalagi setelah aku tinggal lama di kota sebelum aku pindah ke tempat baru itu cukup lama, aku udah punya sahabat di sana kayak gitu-gitu loh. Jadi kayaknya untuk berteman dengan orang baru lagi tuh aku antara takut atau malas mungkin yang memulainya gitu, dengan kondisi udah punya suami, udah punya anak gitu. Yap. Tapi hebat banget loh Kanon ini. Maksudnya dengan punya kesadaran gitu ya bahwa sering cemas dan segala macam, tapi masih bisa ngehandle anak, suami, rumah. Itu keren banget. Sebenarnya sih memang pertama karena kewajiban mungkin ya, dan rasa tanggung jawab gitu. Itu kenapa biasanya at the end of the day itu rasanya super exhausted. Karena kita harus bertahan seharian gitu kan. Iya bener. Nah, makanya kalau misalnya kadang suamiku lagi ada off gitu, biasanya aku manfaatin. Kalau emang aku lagi butuh istirahat dan gak mau ngapa-ngapain, aku ngomong. Untungnya suami pengertian banget ya. Untungnya pengertian gitu, dan dia memang yang dari awal tuh udah sadar gitu kalau sepertinya aku nih butuh support gitu. Karena kan kalau misalnya aku biasanya, dan mungkin banyak orang yang biasanya denial ya awalnya gitu. Enggak kok, baik-baik aja, ini cuma capek gitu. Oh enggak, ini cuma marah, ini cuma ini kayak gitu. Ternyata malah suami yang ngulik lebih jauh gitu. Wow, untungnya dianya peka ya. Iya. Gimana handle-nya? Kalau dulu tuh biasanya kebantu sama temen, full kebantu sama temen gitu, dan kehidupan sosial. Jadi mau ngerasain lagi ada problem apapun, masalah apapun tuh kayaknya besoknya tuh udah hari baru lagi gitu loh. Bener-bener Kamu tuh berarti dari luarnya. Iya. Berarti kamu extrovert. Iya, jadi kalau misalnya memang harus kayak yang ayo self healing kayak gitu, itu tuh berat buat aku, tuh berat kayak. Oh iya, karena memang beda. Kalau extrovert itu kita dapat recharge baterainya itu dari luar. Oh, oke. Mungkin itu yang aku belum tahu tuh kayaknya. Extrovert sama introvert itu yang aku pernah tahu ya. Sebenarnya itu cara recharge, bukan cuma cara kamu lebih suka bersosialisasi atau tidak, tapi recharge energi kamu dari mana sumber baterainya. Itu Kanon mungkin sebenarnya sumber baterainya ketemu orang, dari bersosialisasi gitu. Akan lebih sulit kalau kita harus recharge energinya sendiri dari internet. Berarti itu kali ya kenapa setelah masa nikah itu terus aku minim bersosialisasi itu jadi lebih drop gitu loh. Iya. Banyak yang mengalami itu. Akan lebih mudah dari luar. Dan berikut kayaknya kamu anaknya tuh tanggung jawab nggak sih, Kanon? Aku jadi tebak-tebakan nih, cocok logi. Kenapa aku jadi tebak-tebakan? Kayaknya kamu suka mengambil tanggung jawab yang bahkan bukan pure tanggung jawab kamu sebenarnya, tapi kamu dengan suka hati mengambil tanggung jawab itu, terus kamu perform. Betul. Iya, karena mengambil tanggung jawab memudahkan kecemasan kamu ya. Iya, karena kamu ambil tanggung jawab. Jarang loh, karena biasanya orang-orang kayak gitu punya pure heart gitu ya. Di zaman sekarang sulit sih, lumayan sulit. Suatu komoditas yang harus dilestarikan ya. Semoga sih itu ya alasannya ya. Cuman kadang aku memang lebih nyaman kalau semua tuh dalam kontrolku gitu. Semua kontrolmu. Jadi kayak misalnya untuk urusan rumah tangga aja, sebenarnya kalau memang aku kondisi fisik tidak mampu, kan sebenarnya aku bisa minta bantuan suami. Betul. Tapi aku akan
nge-push diriku dulu sampai limit. Gitu, gimana caranya tetap aku yang handle biar semua sesuai sama kemauanku. Oke. Tapi untungnya suami nggak kenapa-kenapa ya, karena kan ada beberapa tipikal rumah tangga yang suaminya tuh ngerasa kok gue kayak disetirin sama bini kayak gitu. Kalau dia sebenarnya kalau untuk urusan rules rumah sebenarnya gue lebih ke urusan rules di rumah kan. Malah dengan senang hati, ya udah berarti aku nggak usah ngapa-ngapain daripada aku salah nanti gitu. Oke. Oh, berarti penting ya cari yang emang bisa mengakomodir apa yang kamu butuhkan atau yang tidak bisa kamu penuhi. Nah, itu penting banget. Cuman masalahnya biasanya nggak semua ketahuan di awal pas masa perkenalan atau pacaran. Iya. Nah, soalnya biasanya beberapa orang setelah menikah itu bisa jadi berubah. Iya. Bisa jadi beberapa orang setelah nikah itu bisa jadi berubah. Betul banget. Gitu. Aku aja sebenarnya nggak expect suamiku bisa sebertanggung jawab ini gitu loh atas diri aku ya. Ternyata ya bonus jadinya. Tapi mungkin juga bisa jadi emang betulan karena cinta, atau bisa jadi peka karena ngelihat Kak Anon itu bisa bertanggung jawab, bahkan sangat bertanggung jawab untuk ngurus rumah, untuk ngurus anak. Mungkin dia ngelihat di situ perjuangannya Kak Anon selama ini untuk mengurus anak-anak. Jadi biasanya sih dia bilang kayak gitu ya. Kalau aku sih lebih ngelihatnya lebih ke dia memang peduli gitu loh. Dia nggak cuma peduli sama aku, tapi dia tahu aku bisa berpengaruh besar untuk perkembangan anak-anaknya. Iya betul. Gitu. Makanya dia support dulu aku, biar aku pun bisa support anak-anak. Tuh. Dan itu peran kamu loh. Kamu bisa milih siap jadi suami kamu, tapi tahu maksudnya kamu kenal diri kamu, kelemahannya apa, kebutuhannya apa, dan tensinya di mana. Kamu waktu masa pencarian nih, sebelum menikah, kamu mencari sumber daya yang bisa bekerja sama dengan baik gitu. Ya nggak sih, outputnya ya sekarang Kanon Ya, hasilnya. Ya outputnya sekarang hasil yang bisa dibilang berantem ya berantem, tapi kita tahu cara menyelesaikannya gimana. Iya, syukurnya sih gitu ya sekarang. Jadi kalau misalnya memang berantem tuh nggak pernah yang sampai berlarut-larut gitu. Kalau emosi kita kadang nggak bisa kontrol ya, tapi paling nggak kan lamanya berantem kan kita bisa kontrol. Kadang ada orang yang tahan berantem berhari-hari gitu, lebih milih diem-dieman kah atau gimana ya. Kamu nggak bisa. sama nggak bisa sih kayak gitu. Paling nggak kuat sih digituin, ya nggak sih? Iya. Terus ada rencana mau kayak ke psikolog mungkin untuk ngatasin kecemasannya. Tapi sejauh ini cemasnya ini sampai ngeganggu nggak? Ngeganggu banget nggak? Atau cuma sebentar gitu? Kalau sebenarnya sih akhir-akhir ini cukup mengganggu ya. Kalau pas yang aku cerita tadi kemarin pas kondisi mamaku positif itu aku sempat telekonsul sekali. Cuman memang balik lagi diajarkannya untuk self meditasi dulu ya gitu loh. Sedangkan ya aku baru tahu ternyata tadi kan mungkin karena aku tipenya ekstrovert jadi agak sulit kayaknya gitu. Betul. Kadang membantu tapi aku cuma dilatih untuk masalah pernafasan aja, karena kalau misalnya aku cemas kan kadang ritme nafas kan nggak teratur. Aku jadi kayak merasa susah nafas, sesak nafas kayak gitu. Mungkin karena ditambah belum terbiasa juga sih sebenarnya dengan meditasi. Iya, mungkin itu ya gitu. Soalnya sebenarnya untuk meditasi itu benar-benar sangat membantu. Udah banyak penelitiannya, studinya, risetnya. Itu tuh memang membuktikan kalau kita rutin latihan meditasi 5 menit atau ya 5 menit lah paling sebentarnya. Itu tuh ada reaksi otak yang berubah. Jadi kalau misalkan di penelitian itu dia ngejelasin kalau di kepala kita tuh kan ada dopamin, amigdala, serotonin dan segala macam-macamnya. Nah, si yang hormon-hormon stres ini tuh lama-lama karena kita terlatih, jadi otak kita tuh kayak dikasih olahraga gitu loh dengan meditasi. Oke.
Dia terlatih, lama-lama si hormon-hormon stres ini tuh mengecil dan semakin mengecil, dan akhirnya jadi stabil dan akhirnya jadi aura positif yang keluar. Sebenarnya gitu. Cuman emang nggak mungkin bisa dirasa sekali atau 2 kali, tapi memang harus setiap hari dan rutin gitu sih sebetulnya. Biologisnya dia benar, karena apa, pasti itu mengatur pernapasan, semakin banyak oksigen yang masuk ke kamu ke otak kamu berpikir lebih clear apa yang dibutuhin ya pun kamu juga tahu kebutuhan kamu untuk berinteraksi dengan orang, itu juga harus kamu supply, karena kalau ditekan ya akan ada dampak ya, disuplai juga ya. Aksir arisan lah apalah atau mungkin bisa ditambahnya lagi tuh kalau cemas bisa grounding gitu sebenarnya ya. Kayak aku juga sebenarnya ekstrovert. Iya betul, aku juga ekstrovert. Cuman sepengetahuan aku dari beberapa kelas tuh sebenarnya nggak ada yang namanya introvert atau ekstrovert. Jadi semua orang tuh kayak bisa berubah-berubah gitu. Nggak selamanya ekstrovert dia ekstrovert 100%, nggak selamanya introvert 100% introvert. Jadi kita tuh introvert dan ekstrovert itu bisa menyesuaikan kondisi sebenarnya. Iya. Nah terus ketika emang kondisinya kita emang misalkan kekuatan kita nih sebenarnya ketemu dengan orang, tapi kita bisa cari energi itu dengan grounding gitu ya. Itu ngaruh banget ketemu sama itu alam. Sih yang sekarang lagi aku rutinin kan, karena memang itu yang udah paling gampang sekarang. Iya bener banget. Awalnya juga dulu aku gitu loh, stres banget ya, apalagi dari Bandung ke Jogja, terus ke sini juga kan ke Tangerang, pastilah ada terus ketemu sama suami yang beda budaya juga, culture shock ya. Terus ya nggak ada tetangga sama sekali yang kenal, tapi lama-lama tuh malah lebih enjoy sendirian karena akhirnya banyak belajar, terus nikmatinnya grounding aja tuh udah happy banget gitu. Akhirnya sekarang nyari kebahagiaan tuh sederhana ya. Iya betul banget. Sebenarnya tuh sebelum aku hamil kemarin tuh hobi banget olahraga. Dan biasanya tuh aku pasti nyempetin setiap hari gitu kan, entah pagi entah sore gitu. Cuman ya setelah hamil ini memang karena kondisi fisik juga belum memungkinkan kali ya, jadi kayak aku tuh juga ngerasa kehilangan gitu loh, kehilangan aktivitas. Bener. Oh ini kakak juga lagi hamil ya? Iya. Udah berapa bulan sekarang? Masuk 3. Wow, semoga sehat-sehat terus ya. Kan ini cemasnya harus diatur lagi, iya. Amin. Itu dia. Iya. Berjuang juga hormon kehamilan itu ya, kecemasan. Iya ya, lagi hamil kan bisa jadi pemicu juga ya, maksudnya lebih cemasan. Apalagi perubahan hormon juga kan. Iya, betul. Itu makanya suatu kontrol hormon hamil tuh, karena meluap-luap nggak tahu yang mana lagi keluar. Nah itu dia. Jadi sekarang ini ada di kondisi yang kadang aku tuh bingung, aku memang karena hormon hamil kah, atau memang karena sedang cemas, atau aku mual karena hamil, atau aku mual karena asam lambung ya, kayak gitu loh. Masih iya, agak bingung ya sekarang. Tapi kalau gimana Bene dulu? Aku salut nih dari Kanon ini ya, dia mendeteksi diri loh, yang aku lihat sih. Kalau yang aku lihat dan dia terus mendeteksi dirinya sendiri, ini apa gitu. Jadi dia nggak mau, punya self awareness-nya udah tinggi. Bagus, iya, dari awal dia punya kebijaksanaan yang orang jarang tahu sekarang ini sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya cemasnya ini tuh ada dampak positif sama ada dampak negatif juga buat Kanon sebetulnya. Kalau aku lihat ya, ya nggak sih? Karena Kanon cemasan, tapi ngasih efek yang Kanon tuh bisa lebih bertanggung jawab gitu sama diri sendiri, sama keluarga dan segala macam tugas-tugas di rumah. Nah benar, kurang lebih kayak gitu. Iya betul, karena kalau yang aku tahu orang-orang yang punya anxiety disorder, mereka tuh kelabakan gitu loh ngurus rumah, dan akhirnya tuh bisa marah-marah sama anak, dan akhirnya jadi kasar lah sama anaknya gitu, dan gak bisa ngurus anaknya dengan baik. Tapi ini sebaliknya, kalau Kak Anon tuh punya kelebihan itu karena self awareness-nya udah tinggi dan jadi aware gitu sama sekeliling, walaupun kadang saking aware-nya tuh ngeganggu jam tidur gitu, tapi masih bisa dikontrol. Jadi ini sebenarnya bagus sih.
ini bagus banget sih. Aku jadi ada pencerahan dalam hubungan rumah tangga. seru keren loh, bener. Apalagi lagi ditambah lagi hamil tapi bener-bener masih pengen untuk bisa kontrol gitu. Padahal kan belum tentu orang lain tuh lagi hamil ada yang egois kan, malah jadinya selfish gitu. Gue kan lagi hamil, pengennya di ngertiin dan bla bla bla. Tapi Kak Anon tuh enggak, masih masih memberusahakan diri gitu supaya keluar dari apa yang dirasain. Aku malah pernah ada di posisi kayak gitu, dan aku sekarang lagi berandai-andai aku bisa nggak ya balik ke posisi kayak gitu. Karena pada saat aku ada di posisi selfish itu kan berarti aku kan fokus sama diriku sendiri. Iya, nah kalau sekarang itu aku tuh masih fokusku tuh malah nggak bisa fokus sama diriku sendiri kadang. Jadi kayak memang masih terlalu fokus sama orang lain gitu, kayak misalnya aku harus bangun pagi itu demi anak-anak, itu demi suami misalnya kayak gitu. Tapi aku nggak yang aku harus bangun pagi, aku harus kasih asupan dulu buat hamilku misalnya kayak gitu tuh malah enggak. Kadang yang nggak kepikiran. Oke. Ya, jadi kadang malah jadi terlalu mengutamakan yang lain, kadang akunya yang jadi drop gitu. Nah itu juga jangan sih, karena ya gimana kita mau kasih love gitu ke orang lain atau kasih cinta ke orang lain kalau badan kitanya belum secara full dikasih cinta gitu. Ibaratnya kan kalau aku dengar kalau kita di pesawat gitu kan, kita harus nolongin diri kita sendiri dulu kan, baru kita ngasih pertolongan ke anak kita sebelah di kursi gitu atau ke siapa, kan kayak gitu contohnya. Iya, ayo dong, pelan-pelan lah bisa. Dengan ruang Amor Fati kita lagi nge-push sisi selfish kamu untuk bisa diluapkan di sini. Iya, betul. Menjawabnya Kak Anon memaksa peran dia untuk jadi si superior karena sudah begitu ya terbentuknya, tapi masih bisa dirubah sih. Untuk cari formula keseimbangan gitu kan. Formula itu sih mencari keseimbangan hakiki itu terus harus diusaha. Tapi jujur aku dengan cerita di Amor Fati itu kayak bisa nyopotin profilku yang si superior itu dulu untuk sementara gitu loh. Jadi kayak lega aja kalau bisa cerita ya. Iya, bagus lah kalau bisa membantu. Ya karena kan aku di tengah keluarga taunya ya itu yang tadi dibilang suka mengambil tanggung jawab. Betul. Iya, selalu jadi yang frontliner kayak gitu. Tapi capek nggak sih Kak Anon? Sebenarnya butuh support. Oh capek banget justru itu. Iyalah, pasti capek banget. Kadang ada capek-capek yang nggak bisa dijelasin gitu lah. Yang kadang kalau kita nangis atau kita marah ditanya kita cuma bisa jawab aku tuh capek gitu. Iya ngerti banget. Tapi ini nggak sih Kak Anon, si capeknya ini tuh kakak apain gitu? Maksudnya cuman ngeluh aja kah? Atau ada me time kah kalau sekarang? Kalau dulu biasanya aku journaling ya, maksudnya sampai sekarang juga masih sih, cuman bedanya kalau dulu tiap aku sampai titik puncak aku baru journaling. Tapi kalau sekarang aku lagi ngerutinin tiap hari harus journaling, terserah mau nulis apa, pokoknya yang ada di kepala gue dikeluarin karena nggak penting sih gitu. Betul, nggak apa-apa banget. Betul, itu bagus loh journaling tuh. Journaling itu apa sih? Before kamu journaling sama after kamu journaling itu apa sih yang rasanya Kak Anon? Sebenarnya baru ngerti efek journaling itu kan akhir-akhir ini ya, karena memang sedang mengutamakan pertolongan buat diri sendiri gitu. Tapi sebenarnya aku suka nulis jurnal itu sebenarnya udah dari dulu. Aku itu selalu nulis dari SMP. Kalau kata orang dulu mungkin nulis diary kali ya, tapi kalau misalnya aku sendiri dari zaman dulu tuh yang aku tulis itu bukan sesuatu yang sangat rahasia kayak diary orang pada umumnya gitu loh, atau mungkin isinya cinta-cintaan atau apa gitu. Enggak, aku benar-benar cuma nulis aja. Sampai akhirnya begitu SMA aku mulai nulis blog. Wow, keren. Terus? Aku mulai nulis blog, tapi memang blognya itu pure tentang apa yang ada di kepalaku aja. Jadi aku nggak pernah menulis tentang suatu penelitian atau apa kayak gitu tuh nggak pernah gitu. Jadi aku pure nulis apa yang ada di pikiranku, dan itu aku masih berlangsung sampai aku nikah dan punya anak pertama. Wow, blognya boleh di-sharing dong? Apa tuh blognya? Malah takut deh nanti baca
masih bisa ngeblok. Karena apa? Karena aksesnya untuk ngetik itu masih gampang. Waktu itu aku masih lebih senang ngetik pakai laptop. Sampai pas udah punya anak kedua, akhirnya aku install Blogger di handphone, biar kapanpun aku mau nulis aku bisa. Gitu. Sampai akhirnya begitu punya anak dua itu kan namanya memori HP pasti cepat banget penuh ya. Oh iya betul. Akhirnya tersingkirlah si aplikasi blog itu. Akhirnya aku sesekali nulis di notes. Yang penting gimana caranya aku tetap nulis gitu kan. Iya betul. Nah akhirnya aku rutin nulis di notes. Baru setelah 1 bulan terakhir ini aku baru mulai nulis di buku. Gitu. Jadi sebelumnya tuh full masih nulis di blog. Terus sekitar setengah tahun belakangan tuh pindah ke notes gitu, karena memang pokoknya aku nyari akses paling gampang aja buat nulis. Iya betul. Tapi bisa tuh Kak, apa? Kendala buat journaling ya, apakah setelah kita kan itu ternyata jadi adiktif, jadi pengen lagi, atau biasanya orang awal-awalnya untuk mulainya itu kan yang males ya Kak. Tapi setelah kita mulai journaling, apakah itu adiktif dan ternyata solving buat kontrol diri atau enggak sih sebenarnya journaling itu efektif sih? Kalau di aku, efeknya journaling itu adalah aku kan numpahin apa yang mengganggu di pikiranku ya. Nanti misalnya entah ada 1 atau 2 poin yang mengganggu pikiranku gitu loh. Kemarin aja aku sampai nge-journal betapa sebelnya aku karena aku baru beli pulpen 2 kali dan itu hilang. tapi jujur dengan hilangnya pulpen itu tuh mengganggu banget buat aku. Karena pulpen itu yang mau aku pakai buat journaling gitu kan. Sampai akhirnya aku dapat pulpen ketiga, aku tulis lah kalau aku tuh sebel banget dan segala macam. Setelah nulis, biasanya apa yang ganggu di pikiranku itu mungkin nggak akan hilang, tapi dia udah nggak jadi prioritas. Wow, coba apa yang mengganggu pikiranku itu Nggak akan hilang, tapi dia udah nggak jadi prioritas. oh gitu. Dengan kan apa yang mengganggu di kepala kamu dalam bentuk journaling itu membantu kamu let go dengan pikiran kamu, tidak menyelesaikan. Iya. Oke. Oh itu fungsinya journaling. Kalau di aku, dan aku jadi kayak lebih clear gitu loh untuk nyari solusinya. Kadang ada beberapa orang misalnya kayak suamiku misalnya ngeluh kan, ini pulpen nggak ada ini nih. Kalau dia orangnya simple kan, tinggal beli pulpen lagi selesai. Ada tipe orang yang seperti itu. Ada. Kalau aku nggak bisa. Terus untuk problemnya berarti kamu jadi sadar nih setelah baca jurnal, oh berarti saya harus. Iya, jadi setelah nanti dibaca ulang jurnalnya biasanya kayak gitu ya, setelah nulis dibaca lagi kayak yang lama-lama kita tuh iya ya, sebenarnya masalah ini tuh simple, kenapa waktu itu jadi bikin mumet banget ya gitu. I see. Oke. Iya betul. Makanya mungkin itu sih, dari situ aku baru tahu kenapa pemikiran sesimpel apapun tuh kalau bisa ditumpahin aja. Iya Karena benar. kalau enggak kan numpuk ya, akumulasi dia. Aku mau nanya dong, Kak Anon, kan kakak kan selalu jadi apa ya, penanggung jawab di keluarga gitu ya, maksudnya punya peran penting dalam keluarga besar, maksudnya keluarga mama dan keluarga yang sama suami sekarang. Iya. Nah, mereka berekspektasi tinggi nggak sih terhadap Kak Anon? Sebenarnya mereka tuh orang-orang yang fleksibel, cuman balik lagi karena memang aku yang membangun figurku seperti itu, jadi mereka selalu mengira aku mampu. Oke. Sampai akhirnya suami yang memang melihat langsung kondisiku tuh selalu ngomong, kamu bisa nggak sih nggak usah ngambil semua tanggung jawab itu kalau emang kamu nggak sanggup. Tuh biasanya dia yang selalu jadi reminderku. Tapi tidak dituntut ya, maksudnya kan ada juga tuh keluarga ya orang lain gitu yang anaknya jadi apa ya, peran penting di keluarga sehingga anaknya itu nggak bisa bebas gitu, nggak bisa berekspresi, nggak bisa bersuara, bahkan maksudnya mengeluarkan pendapat yang dia aja tuh nggak bisa gitu. Tapi di kakak gimana? Nah sebenarnya aku syukurnya tuh di keluarga aku itu semua tuh punya peran yang sama. Cuman karena kemarin tuh dilihatnya aku yang maju menawarkan diri gitu, jadi dikiranya aku ya udah aku mampu gitu. Sampai akhirnya
akhirnya memang setelah disadarin sama suamiku kalau kamu itu nggak mampu untuk titik ini tuh nggak mampu gitu, sadar dulu gitu. Jadi baru aku ngomong ke keluargaku, ya ternyata nggak mampu untuk menghandle semuanya. Ya mereka akhirnya bantu satu-satu gitu loh. jadi bukan di-push dari keluarga ya, yang menuntut untuk bertanggung jawab, tapi dari diri sendiri. Oke. Wah, Iya. keren sih. Wow, keren. Berarti ini calon ibu panutan sih sebenarnya buat aku. Iya. keren Masih banget. banyak belajar juga sih nih kalau ngurus anak-anak. Iyalah. Cuman kadang kalau aku konsultasi sama teman-temanku yang udah pada punya anak juga, mereka bilang kadang kan aku ngerasa ya ini batas marahku masih wajar nggak ya gitu. Karena kan kadang aku juga nggak bisa membedakan nih antara aku marah sebagai ibu apa aku marah cuman mau numpahin emosiku aja gitu. Oh, I see. Jadi kadang aku juga masih compare juga dan nanya gitu loh, gue kok suka marah kayak gini sama anakku tuh masih wajar nggak sih? Misalnya mereka bilang gue kadang masih kayak gitu kok gitu. Oh ya udah gitu kan. Tapi kalau misalnya udah ada hal-hal yang nggak wajar ya mau nggak mau harus evaluasi lagi gitu. Tapi bagus sih, kadang kan ada orang yang sebagai ibu karena dia lelah, yaitu tadi yang tadi aku ceritain, kalau ada orang yang jadinya temperamen ke anak, dia nggak bisa menyelesaikan masalah dengan suami, larinya ke anak dan segala macam gitu, jadinya anaknya inner child-nya terluka lah gitu kan. Iya, itu tuh yang lagi kita hindarin banget, maksudnya antara aku sama suamiku. Iya, bagus. Makanya kenapa aku sama dia tuh lagi kerja sama untuk membenahi diri dulu gitu loh, supaya nanti paling nggak ya anak-anak kita tuh jangan sampai ngerasain apa yang kita rasain gitu. Iya, betul banget, membekali diri lah ya. Keren. Jadi ya gitu deh. Berarti masih proses belajar. iya, tapi ini bagus sih. Di garis bawahnya adalah judul ini tuh akan dibikinnya adalah wanita apa ya, ibu panutan dibalik anxiety-nya. Iya nggak, Ben? Setuju nggak? Benar. Karena ternyata tetap harus berperan ya. Iya. Mau bagaimanapun kondisinya. Betul. Kita harus berperan ya. Keren banget. Karena kita udah tanggung jawab itu nggak bisa balik, apalagi ke seorang ibu ya, dari pertama kamu telat balik badan tuh sampai umur dia bisa mandiri. Nah itu dia, kadang obatnya emang balik lagi ya, kalau misalnya terdengar klise gitu, emang obatnya tuh kadang anak-anak. Jadi kalau bisa posisi mereka tidur terus kita ngeliat tuh memang rasanya tuh campur aduk, dari ada rasa bersalah lah, rasa rindu, rasa sayang gitu kan. Jadi kayak besok paginya tuh ya biasanya kadang sih sebenarnya aku sama suami membiasakan sebelum tidur, kalau emang hari ini kita ada marah atau ada apa, kita harus tetap say sorry dulu sama mereka. Wow. Jangan sampai mereka tidur tuh bawa grudges gitu dalam hatinya. Kak, tapi aku boleh nanya satu lagi nggak? Menurut kakak, selama hidup perjalanan kakak yang sudah sekian umurnya, ada sesuatu hal yang belum selesai nggak sih, atau unfinished business gitu? Apa ya, kalau misalnya untuk saat ini aku kayak masih fokus sama ini dulu sih. Kalau misalnya tadi kita mundur lagi ke awal-awal topik itu ya, aku memang masih sibuk mencari inner childku gitu loh, yang bikin aku di kondisi sekarang ini. Menurutku itu masih unfinished sampai sekarang. Oh oke. Karena si cemasnya itu kan berawal dari waktu kecil. Iya, dan itu aku belum ketemu gitu loh. Maksudnya aku pun belum mencoba untuk mencari pertolongan seperti hipnoterapi kah, atau meditasi seperti itu juga belum sempat coba gitu. Kayaknya memang satu-satu tuh harus diurai dulu masalahnya, karena aku juga nggak bisa hal-hal kecil itu selalu men-trigger aku. Betul. Gitu, maksudnya terlalu banyak gitu loh. Kalau aku pribadi ngerasa terlalu banyak hal yang bisa men-trigger gitu ya. Dan sekarang nih memang lagi fase-fasenya sering mungkin karena si hormonal juga kayaknya. Karena lagi hamil, iya, faktor lagi hamil ditambah itu. Betul banget. Iya, betul banget. cemasnya jadi berkali lipat. Tapi setidaknya dengan kakak cerita sama kita mulai kelihatan ya sedikit-sedikit, maksudnya sumber kakak tuh dari mana,
Terus kakak jadi tahu aku harus mendalami lagi tentang inner child aku, kenapa aku sampai saat ini jadi cemasan, dari mana gitu ya. Ternyata ini loh fungsinya ngobrol gitu kan. Iya Sedang kan? aku pikirin sendiri itu nggak akan ketemu. Iya betul. Jadi ada hikmahnya juga ya kita ngobrol. Kenapa gitu kan, selalu kayak gitu aja. Iya benar. Kita nggak bisa narik Dari benang merahnya ke belakang iya, gitu bener, loh. betul. Makanya tadi aku tanya, kakak cemasnya dari mana? Waktu kecil kah? Ada trauma apakah gitu? Karena jangan salah loh kak, sebenarnya inner child itu bisa terluka sejak kita masih dalam kandungan loh. Itu juga aku belum tahu tuh. Itu iya, aku pernah ikut kelas seminar, dia cerita tentang seperti itu. Ya, nantilah kita akan sharing lagi ya di grup. Aku akan kasih informasi kalau ada webinar atau online kelas yang lain-lainnya gitu. So thank you banget Kak Anon udah mau cerita sama kita. Kita akan bikin judul ini tuh bener-bener ngeinspirasiin aku sih, sebagai nanti kalau aku punya anak, terus ngasih pelajaran banget buat aku kalau kita hubungan rumah tangga suami istri itu harus sesegera mungkin permasalahan tuh dia diselesaiin ya kan. Berarti ribut-ribut itu nggak apa-apa ya kak ya. Justru balik lagi ya, tetap harus ngeluarin emosi ya. Iya betul. Yang penting bisa ketemu solusinya gitu, win-win solution lah, ada titik tengahnya gitu. Terus kakak juga nginspirasi kita, walaupun kakak punya cemas yang berlebih atau anxiety, tapi kakak masih berusaha untuk ngehandle tanggung jawab di rumah, tanggung jawab keluarga. Itu keren banget. Inspirasi kita semua yang ngedengerin. Saling menginspirasi. Iya betul. Kalau gitu sebelum kita tutup juga tadi ada manfaatnya juga ya kak ya. Jadi kakak bisa mengenal jauh lebih dalam gitu. Setelah ngobrol-ngobrol, tarik ada inner child-nya, ada masa lalu yang mungkin belum selesai. Itu bagus sih kak. Terus tidurku kayaknya malam ini bisa lebih nyenyak nih. Wah asik, alhamdulillah kalau gitu. Terus sebelum kita tutup nih kak, sebelum kita ending, kita dengerin musik mungkin ya, biar lebih relax, biar lebih tenang nanti tidurnya. Kita meditasi bareng 2 menit atau 3 menit ya kak ya. Oke. Kita mulai ya, kita dengerin lagunya. Ini kita bisa praktekin sambil tarik nafas dalam-dalam, terus hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi, hembuskan lewat mulut. Terus kita peluk badan kita self love and self talk sama diri kita sambil tarik nafas, atur nafasnya, dan ucapkan terima kasih diri kita. Misalnya, terima kasih Kak Anon karena sudah berjuang sampai sejauh ini. Terima kasih nih badan yang mau diajak kerja sama. Terima kasih kepada alam semesta yang telah menjaga kita, jaga badan kita, jaga jiwa kita. Kita semua berharap untuk Kak Anon, semoga hidupnya lebih baik lagi, lebih bahagia, lebih rileks, lebih tenang. Cukup kita tarik nafas, buang dari mulut. Terima kasih diri,
Terima kasih Kak Anon. Oke, gimana Kak Anon rasanya? Lebih ringan sih pastinya ya. Lebih ringan ya, alhamdulillah. Karena kan biasanya menceritakan itu membutuhkan energi. Iya, betul banget, cerita itu pasti membutuhkan energi dan mengeluarkan energi yang sangat menguras. Iya. Semoga sekarang tidurnya lebih nyenyak, bebannya berkurang, lebih ringan, lebih rileks. Pokoknya kita mendoakan untuk kakak jauh lebih baik lagi. Kita selalu support Kak Anon wanita yang sangat luar biasa, menginspirasi kami semua. Ya gitu, Kak Bene, gimana Kak Bene? Ya, untuk yang dengar, aku konklusin buat pertemuan kita hari ini bersama Kak Anon, relate dengan ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang jumlahnya banyak banget, dengan permasalahannya masing-masing. Mungkin tidak semua mewakili, tapi garis besarnya aku yakin kurang lebih sama. Pelajaran yang bisa aku ambil dari Kak Anon ini, dia nggak pernah menyerah untuk berhenti mempelajari dirinya. Apa kurangnya dia, apa kelebihannya dia mau potensinya dia, tapi dia mau mencoba untuk membenahi kekurangannya dia. Itu satu kualitas yang bisa kita tarik pelajarannya hari ini ya. Dan dia gak pernah menyerah ke depannya, dia berani mengambil tanggung jawab, suatu pelajaran buat kita semua. Terima kasih banyak Kak Anon, kamu inspiring banget buat hari ini. Sama-sama, kalian juga inspiring sekali. Alhamdulillah. Amin. Doa terbaik juga buat Amor Fati. Amin kita, semua yang ada di dalamnya itu kita. Iya. Nah, mungkin kita harus tutup pembicaraan hari ini. Kedepannya nggak menutup kemungkinan kita akan ketemu Kak Anon lagi dengan perihal-perihal hidupnya di kedepannya dan cara dia menanggulanginya. Pelajarannya dicoba journaling, karena ternyata itu salah satu jalan buat Kak Anon untuk kontrol diri. Aku terima kasih buat mendengar juga, terima kasih buat semua yang ada di sini, buat Ika, buat narasumber. Mungkin segini dulu ya, kita ketemu di podcast selanjutnya. Oke, thank you semua, thank you Kak Anon. Sama-sama. Kita closing ya, bye-bye. Bye.